warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini ada seseorang yang mengaku atau bernama Laskar Kristus, dan dia itu mempermasalahkan tentang kalimat aqimis sholah di dalam Al-Quran, dan dia itu mempertanyakan tentang bahwa dia itu mengatakan bahwa aqimis sholah ini adalah bukan sebuah perintah begitu. Nah, kemudian maka saya menjawab bahwa aqimis sholah ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah mari kita saksikan jalannya dialog ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan. Namun sebelumnya, mari kita dukung channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan Anda dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Yuk kita saksikan bersama-sama bagaimana kebodohan pendapat daripada orang Kristen ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Kata siapa hakimis sholat itu merujuk kepada perintah, Pak? Kata siapa, Pak? Orang sesuatu yang menyuruh itu adalah bentuk kalimat dari perintah gitu. Menyuruh itu adalah perintah gitu. Duh, Anda ini kok wah, kalau dialog sama Anda ini berarti dialog sama orang bodoh saya ini gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabrakallah. Ya, terima kasih Akhi karena sudah menyodorkan sedikit sebanyak ilmu keagamaan di grup ini ya. Semoga kita terus berkembang di masa-masa akan datang, membimbingi umat, dan yang pastinya meluruskan orang-orang atau fahaman saudara kafir yang buta dengan apa yang kita sadurkan dan buta dengan apa yang tertulis mereka sendiri. Ya, terima kasih Akhi. Apa pengetibarannya? Mungkin orang Kristen ataupun orang yang bukan Islam tidak paham, tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW, yakni yang terbesar Al-Quranul Karim. Cuba perhati, kaji, mengaji, fikir betapa hebatnya Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala mengurung satu-satu makhluknya sampai 300 tahun, tetapi hidup kembali. Aqimis sholah, dirikan sholat, itu adalah seperintah. Kalau orang cerdas akan tahu ini beda dengan orang kafir gitu. Anda ini kan terlalu banyak makan babi, makanya jangan makan babi lah, biar Anda itu cerdas sedikit. Kamu dengarkan kata Ustadz Hasan, kamu berdialog sama kamu tuh orang yang gak berilmu, ngerti ya? Bodoh, pertanyaannya tolol, pertanyaan tolol. Laskar Kristus, ketika ada kalimat aqimis sholah, dirikan sholat, itu adalah sebuah kalimat perintah. Hanya orang cerdas yang akan tahu bahwa itu perintah gitu. Beda dengan orang kafir seperti Anda. Anda ini kan gak tahu apa-apa. Jadi kata perintah aja Anda gak tahu gitu loh. Makanya jangan terlalu banyak makan babi. Babi itu membuat bodoh, ngerti nggak kamu? Betul lah, seperti mana ulama muda itu, dia kata melainkan illa qalil, melainkan sedikit manusia
manusia yang tahu tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dia yang tak mengerti bukan Al-Quran yang silap atau Nabi yang silap, tetapi pemikirannya yang silap. Illa qalil, melainkan sedikit yang tahu. Sedangkan dalam Al-Quran banyak menceritakan, mensingkap sejarah-sejarah lama dan masa kini terbongkar sudah. Perintah Pak, Anda paham enggak Pak? Misalnya ya, saya berikan satu contoh. Perintah itu gini ya, saya berikan satu contoh. Ketika saya bilang pecahkan telur itu, atau potonglah kemaluanmu, nah itu kan perintah Pak. Ya toh, nah itu baru namanya perintah. Tapi kalau dirikan sholat ini tidak mengungkapi perintah Pak. Dirikan itu atau melaksanakan sholat ini tidak beranut kepada perintah. Dirikan sholat atau laksanakan sholat. Untuk apa kita melaksanakannya tanpa ada perintahnya Pak? Kalau kita baca dalam terjemahannya jelas, dirikanlah sholat itu dalam kurung Pak, gitu loh Pak. Anda paham enggak Pak? Orang kafir sepertimu itu nggak pantas dibaikin. Ingat, capkan itu ya. Itu di dalam kamus saya. Paham? Aku nggak peduli kau punya channel YouTube, punya channel apa kayak. Buatku kalau aku bilang kau bodoh, kau kafir ya kafir. Paham? Oke? Aqimi sholat, dirikanlah sholat. Dirikan sholat itu tidak merujuk kepada perintah Pak. Kalau perintah begini perintahnya, lakukan ini. Nah itu kan perintah, ada kalimat lakukan atau buatlah ini. Nah itu kan perintah Pak. Beda dengan dirikan. Loh, kalau dirikan itu secara pemahaman teori ya, itu sendiri-sendiri melakukan Pak. Ini saya kasih satu bukti Pak ya. Nah, kebodohan Anda di sini, pecahkan telur. Gitu loh. Atau Anda kalau kalimat dirikan, begini, dirikan tiang. Kalau misalkan ada tiang yang roboh gitu, dirikan tiang itu. Itu kan sudah perintah namanya. Terus kemudian ada mengatakan dirikan rumah itu. Itu perintah. Nah, disinilah kafir itu dikatakan bodoh gitu loh. Bodohnya di sini gitu loh. Karena apa? Kalimat perintah aja gak ngerti gitu loh. Gak ngerti. Makanya Anda ini jangan terlalu banyak makan babi. Babi itu membuat bodoh, ngerti gak? Itu menurut Anda yang tidak memahami bahasa Indonesia sendiri. Sebab Anda ini seakan-akan kebarat-baratan. Apa yang tertulis bahasa Indonesia di Bible-mu Anda tidak ikut. Sementara kata Paulus yang daripada bahasa Inggris itu yang Anda ikut. Jadi Anda ini mengikuti ajaran siapa? Kalau itu bukan perintah lalu apa? Ayo. Tuh, Anda mengatakan dirikan sholat itu apa maknanya? Itu aja Anda gak tahu. Yang dimaksud apa? Dirikanlah sholat. Itu adalah agar supaya itu orang itu melakukan sholat gitu loh. Karena apa? Misalkan gini aja ya. Misalkan kita itu dirikan bangunan, itu sebuah perintah seperti itu gitu. Nah, kalimat seperti itu aja Anda gak paham gitu loh. Makanya Anda ini bodoh karena Anda ini terlalu banyak makan babi. Makanya jangan terlalu banyak makan babi, berhentilah makan babi. Mantap Ustaz. Terus mainkan dia, bikin dia jadi badut Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Terus. Nah, gini aja ya. Misalkan ada dua kalimat yang berbeda. Misalkan gini, buat rumah gitu. Itu menurut Anda perintah. Tetapi kalau ketika ada orang mengatakan bikin rumah, ini kan beda dalam kalimat pengucapan. Ini juga perintah gitu loh. Nah, kalimat ini yang tidak Anda pahami
mana kita kata, hai ulama muda, berdiri. Apakah itu satu perintah atau satu suruhan, ataupun saya saja sendiri, ataupun dia dengar dari orang. Kamu pergi ke sana, kamu dirikan, berdiri. Apa? Tanam pokok. Hai awang, tanam pokok. Apakah itu bukan perintah? Enggak paham bahasa perintah. Nah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah, di situ menegaskan bahwa Tuhan itu dalam perjanjian lama pun Tuhan itu menyatakan dengan tegas tidak ada yang berhak itu. Artinya tidak ada Tuhan yang serupa dengan aku gitu. Artinya Tuhan itu pasti menegaskan dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, beda dengan Yesus. Yesus itu gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu kenapa Anda menuhankan? Nah, ini kan kebodohan Anda menyembah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Anda sembah gitu. Monyet aja gak mengaku Tuhan. Bisa Anda sembah gitu. Hanuman bisa Anda sembah, kan gak mengaku Tuhan Hanuman itu. Tetapi kalau ada orang ingin menyembah Hanuman, bisa saja gitu. Ya seperti itulah keyakinan Kristen Anda gitu. Sesuatu yang tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, kemudian Anda sembah. Itulah kesesatan Anda Kristen gitu. Iya, di sini adalah penceritaan, Pak. Bukan menegakkan, tapi ini adalah penceritaan kisah Nabi Musa bertemu dengan Allah, Pak. Kalau kamu tidak mengerti Al-Quran, kamu jangan sok-sokan menggurui saya atau mengajari, tetapi antum ini harus belajar dengan saya. Oke, Pak? Ya memang benar. Aqimis sholat al-dzikri, kan begitu. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku gitu. Nah, berhubung Anda ini tidak pernah mengingat Tuhan Anda, jadi Anda cuma joget-joget di gereja gitu. Jadi sholat itu intinya adalah untuk mengingat Allah gitu. Agar supaya manusia ini ingat dalam penyembahan terhadap Allah, bagaimana cara menyembah. Dan semua itu telah Rasulullah contohkan gitu. Rasulullah sebagai pembawa firman, sebagai penyampai firman ini, Rasulullah telah mencontohkan bagaimana caranya aqimis sholat ini gitu. Itu semua sudah lengkap di dalam ajaran Islam gitu. Beda dengan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi dituhankan. Itulah pagan. Itulah budaya Romawi, Yunani gitu. Jadi Anda ini jangan terlalu banyak makan babi, biar otak Anda ini sedikit cerdas gitu. Berhentilah makan babi. Sepertinya antum ini nggak ngerti ya dari kalimat itu. Di dalam kalimat itu adalah pertemuan antara Musa dengan Allah. Kalau kamu baca dari ayat 9-nya sampai 14, Pak. Ya. Surat Al-Toha itu adalah kisah pertemuan Tuhan dengan Nabi Musa, di mana Tuhan menampakkan diri atau ia datang dalam keadaan berapi atau api. Nyala-nyala api, Pak. Tapi gini aja ya. Apa yang Anda permasalahkan dari surat Toha itu gitu loh. Yang Anda permasalahkan ini apa gitu. Al-Quran ini adalah sebuah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun melaksanakan, mencontohkan perintah Allah tersebut. Nah, ketika ada kalimat aqimis sholah lidzikri, ini Nabi Muhammad sudah mencontohkan bagaimana caranya sholah tersebut gitu. Karena yang membawa Al-Quran kepada manusia ini adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW mencontohkan bagaimana caranya sholat gitu. Mencontohkan gitu. Nah, beda dengan Kristen. Kristen ini walaupun Yesus mencontohkan seperti sujud, berdoanya begini. Nah, umat Kristen ini joget-joget di gereja. Ini membuktikan bahwa Kristen itu mengikuti ajaran manusia. Gitu. Yang mulutnya mengaku-ngaku mengikuti Yesus, itulah Kristen. Makanya Anda jangan terlalu banyak makan babi, biar gak bodoh. Berhentilah makan babi. Ya, di situ ada kata wah di situ ada kata wa aqimis sholat li dzikri.
wa itu waw atof, dan Anda menunjukkan kalimat perintah, kan begitu. Anda tahu bahwa di situ di dalam Al-Quran kalimat wa itu menunjukkan waw atof yang menunjukkan pada sebuah perintah agar supaya melaksanakan sholat, mendirikan sholat, kan gitu, agar supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak disibukkan oleh urusan duniawi ini, gitu. Nah, kalau Anda mengingat bahwa di dalam Al-Quran itu adalah merujuk kepada kata perintah, kenapa Anda masih sanksi gitu loh, bahwa sholat itu memang diperintahkan gitu loh. Nah, makanya Anda ini saya sarankan jangan terlalu banyak makan babi. Babi itu membuat bodoh gitu loh, maka berhentilah makan babi. Loh, kamu kira gini ya, ketika di dalam Al-Quran menceritakan atau Allah berfirman kepada Nabi Muhammad tentang Nabi Musa, itu menunjukkan bahwa Nabi Musa pun juga sholat gitu loh. Nabi Musa artinya nabi-nabi, para utusan terdahulu itu melaksanakan sholat, seperti Nabi Isa atau Yesus itu juga sholat gitu loh. Nah, ketika ada kalimat sujud, nah ini yang tidak umat Kristen pahami. Padahal ketika sujud itu intinya sholat. Ketika Yesus berdoa, sholat itu adalah doa maknanya gitu loh. Sholat itu secara bahasa, secara etimologi atau secara syar'i itu adalah sholat permohonan gitu loh. Sholat gitu loh. Nah, ketika perintah di dalam Al-Quran menggambarkan bahwa Nabi Isa sholat, bahwa Nabi Musa sholat, semua para utusan Allah itu sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir dan meneruskan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya, maka itu juga sholat gitu. Hanya umat Kristen yang bodoh dalam hal ini karena mengikuti Paulus gitu. Makanya Anda ini jangan banyak makan babi. Babi itu membuat bodoh. Berhentilah makan babi gitu. Nah, gitu ya. Kan gini, itu kalau ketika Nabi Musa diperintahkan untuk sholat, Nabi Isa diperintahkan untuk sholat, semua para utusan Tuhan untuk diperintahkan untuk sholat, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu adalah menyempurnakan atau menyempurnakan ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi-nabi, para utusan-utusan terdahulu gitu. Kemudian Islam ini disebut dengan Nabi Muhammad ini disebut dengan utusan yang terakhir gitu, karena menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu gitu. Seperti itu gitu. Makanya ketika di dalam Islam semua para utusan itu adalah sholat, Islam juga sholat. Hanya orang Kristen ini yang nggak paham tentang itu. Karena apa? Karena memang di dalam ajaran Kristen tidak tahu tentang hal ini gitu. Bagaimana cara berdoanya itu tidak tahu umat Kristen. Tahunya cuma joget-joget di gereja gitu loh. Itu ajaran siapa? Ajaran manusia. Jadi umat Kristen ini mulutnya memuji, tetapi hatinya atau kelakuannya, ibadahnya mengikuti ajaran manusia. Itulah Kristen gitu loh. Makanya Anda ini jangan terlalu banyak makan babi. Babi itu membuat bodoh gitu loh. Berhentilah makan babi gitu. Assalamualaikum Hasan, ya benar, mantap. Contoh beri kepada orang Kristen itu, kita perhatikan muka babi dengan mulutnya melepek, tomoyanya seperti itu, kereta apa seperti muka beroda. Karena apa saja dia surung, ubi kayu dia surung, pokok kelapa sawit pun dia surung, anak kelapa sawit dia surung, cacing dia surung, belut dia surung, apa saja bakteria taiknya pun dia surung, taik orang pun dia surung, apa saja yang kata babi ini. Betapa teruknya perangai dia, makanan dia, dan itulah orang Kristen. Tapi bukan semua, ada orang Kristen dia enggak makan babi, tetapi kebanyakan orang Kristen itu makan babi. Orang Buddha pun bukan ketemu makan babi, ada yang makan sayur saja enggak makan babi. Yang kita pertikaikan ini yang makan babi ini.
Ya Hasan, begitulah. Karena mereka turut Paulus. Paulus itu raja syaitan di muka bumi. Menjahanamkan agama samawi, agama yang benar, yaitu agama Nabi Isa alaihissalam. Pengikut Nabi Isa alaihissalam, Alawiyun, habis mereka menjahanamkan, mereka bunuh ragol yang perempuan-perempuan, dan yang ada setengah lari ke hutan-hutan, ke gunung Ganang, hingga makan pucuk-pucuk kayu. Itulah yang benar pengikut Nabi Isa alaihissalam. Yakni dalam Al-Quran ada menceritakan Alawiyun, Alawiyin, pengikut-pengikut yang benar. Tetapi apabila Raja Romawi itu menjahanamkan, meligan dan menghancurkan pengikut-pengikut yang benar, termasuklah orang-orang Yahudi, menjahanamkan agama Nabi Isa alaihissalam. Ya, begitulah hasil dialog saya dengan Laskar Kristus atau ulama muda. Dia itu mengaku-ngaku sebagai ulama muda atau Laskar Kristus gitu. Untuk itulah ketika saya melayani dia dialog, maka ternyata dia itu ada cuman sebatas ilmunya itu nggak ada apa-apanya. Artinya dia itu setelah saya ladenin, maka dia itu kabur, lari, terbirit-birit. Nah, begitulah para debater Kristen ketika dia itu ingin mempermasalahkan Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.